Ini terjadi sejak tahun 2006, ini terjadi lagi ya, dan prospeknya adalah berarti ada perspektif suram sebenarnya terhadap perekonomian Amerika Serikat dalam jangka panjang. Makanya mereka lebih memilih kepada tenor yang pendek saja begitu ya. Makanya ada inverted yield atau yield US Treasury yang mengalami inverted yield curve ini. Nah, ini seperti apa sebenarnya dari sisi mungkin psikologis pasar atau perilaku juga dari para investor sebenarnya yang terjadi saat ini? Ya kalau sepertinya ini sih fenomenanya mirip-mirip di 2019 juga pernah ya. Mirip-mirip. Katanya resesi tapi nggak resesi juga gitu ya. Iya. Tapi bedanya di sini adalah tenor pendeknya yang naik cukup signifikan. Kalau di 2006 dan 2019 itu kan kayak 10 tahun dan 30 tahun itu turun drastis. Ini bedanya di sini. Mungkin di Amerika investor masih dalam ini jangka panjang. Mungkin bisa ya ada sekitar 2 tahun atau 6 bulan ketika inversi selesai kemungkinan ada resesi. Tapi di sini bedanya fenomena yang beda itu mungkin aja juga berbeda. Resesi belum tentu terjadi mungkin. Oke, tapi perspektif buruk terhadap perekonomian Amerika dalam jangka panjang, apakah itu juga menjadi sinyal? Makanya ada reaksi terhadap yield obligasi untuk jangka pendek ya Mas Chandra? Untuk reaksinya pasti masih ada sih. Tapi mungkin tidak sebesar tahun 2006 yang bisa menjadi krisis di tahun 2008. Biasanya ini kemudian kalau dikaitkan dengan emerging market, seberapa besar sebenarnya opportunity-nya? Ketika kita pernah bahas dulu juga di 2019, inflow juga cukup lumayan begitu ya masuk ke Indonesia. Nah, kalau dari sinyal yang muncul saat ini seperti apa nih yang bisa mungkin dilihat untuk opportunity emerging market, Mas? Kalau di Indonesia sendiri sih sepanjang tahun ini masih mencatatkan outflow ya. Di akhir pekan kemarin pun outflow-nya makin bertambah. Yang sebelumnya di awal Maret mungkin masih miliaran, kemudian terakhir di akhir pekan sebesar 31 triliun. Tetapi di asing itu masih berminat di pasar saham. Pasar saham sendiri masih mencatatkan inflow itu sekitar 1 triliun, hampir 1 triliun. Jadi kemungkinan psikologis pasar ini adalah ketika mereka melepas Amerika, maka mereka beralih ke aset berisiko karena selera risiko sendiri sudah makin membaik. Selain pasar saham sendiri juga di kripto saya lihat juga belakangan ini dalam sebulan terakhir juga udah mulai pulih kembali harganya. Oke, berarti justru riski aset makin naik begitu ya saat ini. Sebenarnya kalau bisa digambarkan seperti apa sih kondisi dari suku bunga, situasi suku bunga, pasar surat utang di Amerika Serikat ini seperti apa? Karena kan kalau kita lihat dari sisi pasar surat utang atau obligasi itu kan tenor tuh berdasarkan resiko ya. Semakin berat ya resikonya, bunganya juga semakin tinggi gitu yang ada. Nah, seperti apa sebenarnya kalau dilihat dari sisi suku bunga dan pasar surat utang di Amerika saat ini? Ya kalau misalnya ini kan tenor pendek ini sangat berpengaruh dengan suku bunga ya dibanding dengan yang panjang. Jadi kalau misalnya obligasi pendek itu adalah mencerminkan risikonya. Jika risiko besar di obligasi pendek ini maka ada potensi ekonomi menjadi suram dalam jangka pendek. Tetapi dengan berbedanya fenomena inversi ini, maka investor cenderung mengkhawatirkan dalam jangka panjang saja sih. Tapi tren penerbitan dalam surat utang dan lain-lainnya, baik obligasi pemerintah maupun korporasi di luar ini seperti apa di Amerika Serikat terutama? Ya kalau melihat pergerakan yieldnya yang dari awal tahun sudah menaik terus menaiki dan turun hanya sebentar saja sehari itu, kemungkinan memang karena potensi hawkish the Fed ini, jadi bisa prospeknya kurang menjanjikan. Ini akan berlangsung dalam jangka pendek ataukah jangka pendek nanti akan kembali lagi, artinya kepercayaan diri dari investor, ataukah ini cukup panjang nih kondisi seperti itu? Karena kan The Fed juga sudah keras mengatakan bahwa sudah cukup begitu ya di suku bunga, tingkat suku bunga ini harus salah satu yang against the inflation adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, ini akan seperti apa nantinya antara suku bunga dan juga pasar surat utangnya sendiri nih, agak lumayan berbenturan gitu ya Mas Chandra ya? Kalau melihat kondisi ekonomi ya, bahwa kondisi ekonomi sekarang sih belum menentu karena ada perang juga kan. Oke, ada kondisi global lain ya. Jadi ini yang membingungkan pasar di mana ketika inflasi terus meninggi ya kan, ada potensi
kemarin sempat ada potensi Amerika bahwa ekonomi Amerika akan pulih, maka investor di obligasi akan cenderung melepasnya. Tetapi dengan adanya perang, maka mereka juga cenderung berhati-hati. Ketika perang terjadi, maka ada kemungkinan ekonomi global akan kembali menurun juga. Oke, itu yang terjadi di Amerika. Kalau kita lihat yang terjadi dampaknya untuk pasar surat utang Indonesia seperti apa nih? Tadi saya yang bilang adalah ketika di pasar SBN Indonesia sendiri masih mencatatkan outflow ya. Sampai akhir pekan lalu sebesar 31 triliun. Namun dengan adanya pelepasan obligasi di Amerika, maka ada kemungkinan investor beralih ke pasar saham Indonesia. Oh, tidak lagi ke surat utang begitu ya? Berarti mungkin tidak begitu menarik hanya juga. sedikit-sedikit saja sih paling. Kalau dari sisi pasar surat utang dalam negeri sendiri akan seperti apa? Cukup menarik kan nanti dengan tenor atau yield yang ditawarkan begitu, apalagi mungkin dari sisi resikonya Indonesia tidak terlalu begitu ya, cukup beresiko mungkin pada saat situasional seperti ini. Apalagi kan juga di SBN Indonesia sendiri asingnya juga pemilikannya juga sudah berkurang cukup jauh, di mana terakhir di sekitar 20%. Jadi bisa jadi investor domestik ini ketika nanti ada lelang yang lebih menarik mungkin akan mendorong pasar obligasi jadi lebih menarik lagi. Tapi kalau dari sisi minat penerbitan dalam negeri sendiri masih cukup stabilkah yang terlihat begitu dari tim riset CNBC juga melihat apakah geliatnya juga masih ada, kemudian kalau asing sudah berkurang drastis kan. Nah, seberapa besar sebenarnya daya tarik Indonesia saat ini begitu ya di mata investor global maupun juga domestik ya secara keseluruhan? Kalau di pasar kayak seperti Sun atau SBSN sih terakhir masih dilelang masih mengalami tren penurunan ya. Mungkin di obligasi retail atau sukuk bond retail mungkin akan lebih menarik karena ininya modalnya cukup terjangkau, bisa menarik investor retail.